Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Nur Otaviani dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pengambilan keputusan dengan 12 materi, diantaranya yang pertama tentang pengantar teori, konteks, dan metode penelitian. Dalam pengantar teori, penelitian dimulai dengan memperkenalkan kerangka konseptual atau teoritis yang menjadi dasar pemahaman. Teori memberikan landasan bagi pertanyaan penelitian dan membimbing proses analisis. Hal ini melibatkan pembahasan konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian serta pemilihan teori yang mendukung kerangka kerja penelitian. Konteks penelitian memberikan latar belakang dan gambaran umum tentang alasan penelitian dilakukan. Ini mencakup identifikasi isu-isu krusial yang memotivasi penelitian serta memaparkan tentang bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut. Konteks juga menggambarkan hubungan penelitian dengan perkembangan atau perubahan dalam bidang terkait. Metode penelitian. Bagian metode penelitian menjelaskan rancangan dan strategi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini mencakup pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Metode penelitian juga mencantumkan alat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan memberikan justifikasi untuk memberikan keputusan metodologis yang diambil. Keseluruhan ini memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana penelitian akan dilakukan dan data akan diolah. Materi yang kedua tentang pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional merujuk pada proses di mana seseorang atau organisasi memilih tindakan atau opsi yang paling masuk akal berdasarkan pertimbangan logis dan informasi yang tersedia. Langkah-langkah dan karakteristik utama dari pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, identifikasi masalah atau kesempatan, yaitu proses di mana mengenali masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang mungkin dimanfaatkan. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait masalah atau kesempatan tersebut. Ini melibatkan riset dan analisis untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang ketiga, tentang pengidentifikasian alternatif, yaitu mencari berbagai opsi atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang, serta alternatif harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang keempat, evaluasi alternatif, yaitu menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti keefektifan, efisiensi, biaya, dan dampak jangka panjang. Yang kelima, pemilihan keputusan terbaik, yaitu memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan segala resiko dan manfaatnya. Yang keenam, implementasi keputusan. Langkah berikutnya adalah menerapkan keputusan yang telah diambil. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan aksi yang diperlukan untuk mewujudkan pilihan tersebut. Yang ketujuh, evaluasi hasil, yaitu mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil. Jika keputusan tidak memberikan hasil yang diinginkan, mungkin diperlukan penyesuaian atau perubahan strategi. Karakteristik pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, rasionalitas, yaitu keputusan didasarkan pada pertimbangan logis dan objektif, bukan pada emosi atau preferensi pribadi. Yang kedua, informasi yang cukup. Keputusan dibuat setelah memperoleh data dan mengevaluasi informasi yang cukup terkait dengan masalah atau peluang. Yang ketiga, pertimbangan alternatif, yaitu proses pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan berbagai alternatif yang mungkin. Yang keempat, konsistensi, yaitu konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang kelima, orientasi pada tujuan. Keputusan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu atau memaksimalkan keuntungan. Yang keenam, berbasis fakta. Keputusan didasarkan pada fakta dan bukti dapat diverifikasi, bukan pada asumsi semata. Pengambilan keputusan rasional adalah pendekatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sejalan dengan tujuan dan memberikan hasil yang optimal. Materi yang ketiga tentang kerangka berpikir pengambilan keputusan. Kerangka berpikir pengambilan keputusan adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merinci langkah-langkah dan elemen-elemen yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka berpikir ini membantu individu atau organisasi untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan keputusan secara sistematis. Komponen utama dari kerangka berpikir pengambilan keputusan yang pertama yaitu identifikasi masalah atau peluang, yaitu mengidentifikasi dengan jelas masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang dapat dimanfaatkan. Pemahaman yang baik tentang situasi awal adalah langkah kritis. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui pengambilan keputusan. Tujuan ini menjadi pedoman untuk memilih alternatif yang paling sesuai. Yang ketiga, pengumpulan informasi, yaitu merinci proses pengumpulan informasi yang relevan terkait masalah atau peluang. Ini dapat melibatkan analisis data, penelitian, dan konsultasi sumber daya yang perlu diperlukan. Yang keempat, analisis dan identifikasi alternatif, yaitu menganalisis informasi yang dikumpulkan dan mengidentifikasi berbagai alternatif atau solusi yang dapat diambil. Pemahaman mendalam terhadap setiap opsi yang diperlukan. Yang kelima, evaluasi alternatif, yaitu mengembangkan kriteria evaluasi yang jelas dan menerapkan mereka pada sistem setiap alternatif. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis risiko, biaya, manfaat, dan dampak jangka panjang. Yang keenam, pemilihan keputusan, yaitu memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria evaluasi. Keputusan ini dibuat setelah pertimbangan yang cermat dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Yang ketujuh, implementasi keputusan, yaitu menggarisbawahi langkah-langkah untuk menerapkan keputusan yang diambil. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan pilihan tersebut. Yang kedelapan yaitu evaluasi hasil, yaitu mengevaluasi hasil dari keputusan yang diimplementasikan. Proses ini membantu dalam menilai efektivitas keputusan dan memastikan bahwa tujuan awal tercapai. Yang kesembilan, pengambilan keputusan iteratif, yaitu memahami bahwa proses pengambilan keputusan bisa bersifat iteratif. Jika hasil tidak memuaskan, mungkin diperlukan penyesuaian atau revisi keputusan. Kerangka berpikir pengambilan keputusan membantu mengorganisir dan merinci setiap tahapan proses pengambilan keputusan, memudahkan pemahaman, serta meningkatkan keseluruhan efektivitas dalam membuat keputusan yang rasional dan terencana. Materi yang keempat tentang Cost Benefit Analysis. Cost Benefit Analysis atau CBA adalah metode evaluasi keputusan yang membandingkan biaya dan manfaat suatu tindakan atau proyek. Singkatnya, CBA mengukur apakah manfaat yang diperoleh dari suatu keputusan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ini melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran biaya, yaitu mengidentifikasi dan menghitung semua biaya yang terkait dengan proyek atau keputusan, termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua, identifikasi dan pengukuran manfaat, yaitu mengidentifikasi dan mengukur semua manfaat yang dapat diperoleh dari proyek atau keputusan, baik secara finansial maupun non-finansial. Yang ketiga, perhitungan nilai bersih atau Net Present Value atau NPV. Nilai bersih dihitung dengan mengurangkan total biaya dari total manfaat dengan memperhitungkan faktor waktu melalui diskon. Yang keempat, perbandingan NPV dengan nilai ambang. NPV dibandingkan dengan nilai ambang tertentu. Jika NPV positif,
maka proyek dianggap layak secara ekonomi. Yang kelima, analisis sensitivitas. Melakukan analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana perubahan dalam asumsi biaya atau manfaat dapat mempengaruhi hasil. CBA membantu para pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa proyek atau keputusan memberikan nilai tambah positif sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya. Materi yang kelima tentang pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dalam bentuk pohon yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis serangkaian keputusan serta konsekuensinya. Pada setiap cabang pohon, keputusan dan hasil mungkin diterapkan bersama dengan probabilitas atau nilai yang terkait. Ini membantu visualisasi langkah-langkah pengambilan keputusan dan memahami implikasinya, khususnya dalam konteks risiko dan ketidakpastian. Pohon keputusan umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dan manajemen strategis. Materi yang keenam atau analitik hierarki proses. Analitik hierarki proses adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Saaty. AHP membantu mengatasi kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan banyak kriteria dan alternatif. Poin-poin utama tentang AHP yang pertama, hierarki kriteria dan alternatif. AHP memecah permasalahan keputusan menjadi hierarki kriteria dan subkriteria. Ini membantu dalam mengorganisir dan memahami berbagai faktor yang terlibat. Yang kedua, pembobotan kriteria, yaitu melibatkan penilaian relatif dari satu kriteria terhadap yang lain. Pengambil keputusan memberikan bobot pada setiap kriteria untuk mencerminkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga, pembobotan alternatif. Setelah pembobotan kriteria, pengambilan keputusan memberikan penilaian pada setiap alternatif terkait dengan setiap kriteria. Ini melibatkan perbandingan 2/2. Yang keempat, matriks perbandingan, yaitu data perbandingan diorganisir dalam bentuk matriks perbandingan. Matriks ini digunakan untuk menghitung konsistensi dan membentuk prioritas. Yang kelima, konsistensi matriks. AHP memperhitungkan konsistensi dalam perbandingan. Jika ada konsistensi, pengambilan keputusan diminta untuk merevisi perbandingan hingga konsistensi tercapai. Yang keenam, pembentukan matriks keputusan. Matriks perbandingan diolah untuk membentuk matriks keputusan global yang mencerminkan preferensi pengambil keputusan terhadap semua kriteria dan alternatif. Yang ketujuh, perhitungan nilai konsistensi. AHP menggunakan rasio konsistensi untuk menilai sejauh mana perbandingan yang diberikan konsisten. Ini membantu memastikan validitas hasil. Yang kedelapan, perankingan alternatif. Dengan menggunakan matriks keputusan global, AHP menghasilkan peringkat untuk setiap alternatif. Ini memudahkan pemilihan alternatif yang paling sesuai dengan preferensi. AHP digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan kompleks lainnya. Dengan memberikan struktur hierarki dan mempertimbangkan preferensi secara sistematis, AHP membantu pengambilan keputusan mendapat solusi yang konsisten dan sesuai dengan tujuan mereka. Materi yang ketujuh tentang keputusan intuitif. Keputusan intuitif melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan naluri, insting, atau pengalaman, tanpa melalui proses analisis formal. Ciri keputusan intuitif termasuk yang pertama, cepat dan otomatis, yaitu keputusan intuitif seringkali dibuat secara cepat tanpa perlu waktu yang lama untuk pemikiran atau analisis mendalam. Yang kedua, naluri dan pengalaman. Naluri dan pengalaman pribadi atau profesional menjadi landasan utama dalam membuat keputusan intuitif. Ini memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Yang ketiga, kontekstual dan situasional. Keputusan intuitif seringkali sangat tergantung pada konteks atau situasi tertentu. Pengambilan keputusan mengandalkan kepekaan terhadap kondisi saat itu. Yang keempat, tidak melibatkan analisis formal.
Tidak seperti keputusan yang didasarkan pada analisis data dan fakta secara formal, keputusan intuitif lebih bersifat subjektif dan tidak melibatkan proses analisis yang terstruktur. Yang kelima, digunakan dalam keadaan tidak pasti. Keputusan intuitif sering digunakan ketika informasi tidak lengkap atau tidak pasti dan pengambil keputusan harus mengandalkan penilaian insting mereka. Yang keenam, kreativitas dan inspirasi. Keputusan intuitif dapat melibatkan elemen kreativitas dan inspirasi, di mana solusi ditemukan secara spontan tanpa melalui proses pemikiran rasional yang panjang. Yang ketujuh, keputusan pribadi. Keputusan intuitif dapat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, preferensi, dan persepsi individu terhadap suatu situasi. Yang kedelapan, tentang keputusan seringkali subjektif. Karena bergantung pada perasaan dan intuisi, keputusan intuitif dapat bersifat subjektif dan bervariasi antar individu. Walaupun keputusan intuitif dapat efektif dalam beberapa situasi, penting untuk menyadari bahwa kecenderungan subjektivitas dan potensi bias dapat muncul. Oleh karena itu, keputusan intuitif seringkali efektif ketika didukung oleh pengalaman yang luas dan pemahaman mendalam tentang konteksnya. Materi yang ke-8 tentang strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan mencakup pendekatan dan metode yang digunakan oleh individu atau organisasi dalam memproses informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi yang paling tepat. Beberapa strategi pengambilan keputusan yang umum digunakan, yang pertama, rasional, yaitu pengambilan keputusan menggunakan pendekatan logis dan analitis. Informasi dikumpulkan secara menyeluruh, alternatif dievaluasi secara sistematis, dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua, intuitif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan naluri, insting, atau pengalaman tanpa melibatkan analisis formal yang mendalam. Seringkali digunakan dalam situasi di mana waktu terbatas atau informasi tidak lengkap. Yang ketiga, incremental, yaitu keputusan dibuat dengan membuat perubahan atau penyesuaian bertahap terhadap keputusan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan kondisi. Yang keempat, satisficing, yaitu pengambilan keputusan memilih solusi yang memenuhi persyaratan minimum atau cukup memuaskan, bukan mencari solusi yang optimal. Strategi ini dapat digunakan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Yang kelima, pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan dibuat melalui konsensus atau mayoritas suara dalam kelompok. Berbagai perspektif diakomodasi untuk mencapai keputusan bersama. Yang keenam, analisis SWOT, yaitu keputusan dievaluasi berdasarkan analitis kekuatan atau strengths, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats yang mempengaruhi situasi atau alternatif. Yang ketujuh, analisis cost benefit. Keputusan dievaluasi dengan membandingkan biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif. Metode ini membantu memilih opsi yang memberikan nilai terbaik. Yang kedelapan, pengambilan keputusan heuristik atau pengambilan keputusan menggunakan aturan praktis atau aturan jempol untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dengan mengurangi kompleksitas. Yang kesembilan, yaitu decision trees atau pohon keputusan, yaitu menerapkan pohon keputusan untuk secara visual mewakili hierarki keputusan dan konsekuensinya. Metode ini membantu mengidentifikasi dan memilih jalur optimal dan dalam pengambilan keputusan. Yang ke-10, skenario planning. Mempertimbangkan berbagai skenario atau kemungkinan masa depan untuk mempersiapkan keputusan terhadap ketidakpastian. Ini membantu mengidentifikasi risiko dan peluang. Strategi pengambilan keputusan yang efektif tergantung pada konteks, kompleksitas situasi, dan tujuan yang dikejar. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan kondisi merupakan kunci untuk memilih strategi yang sesuai. Materi yang ke-9 tentang model pengambilan keputusan.
Model pengambilan keputusan adalah kerangka konseptual atau representasi sistematis dari langkah-langkah dan elemen-elemen yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa model yang umum digunakan melibatkan serangkaian tahapan. Ada dua model pengambilan keputusan yang signifikan. Yang pertama, model rasional, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Pengambilan keputusan mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang memerlukan keputusan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Data dan informasi relevan dikumpulkan untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Alternatif yang mungkin diidentifikasi dan dievaluasi. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Alternatif yang paling sesuai dengan tujuan yang dipilih. Yang keenam, implementasi keputusan, yaitu keputusan diimplementasikan melalui tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Hasil diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Karakteristiknya yang pertama itu rasional, logis, dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, bergantung pada informasi dan analisis yang komprehensif. Dan yang ketiga, tidak selalu sesuai dengan kondisi di mana ketidakpastian tinggi atau waktu yang terbatas. Yang kedua, model keputusan satisficing. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi alternatif, yaitu alternatif yang memenuhi syarat minimum ditentukan. Yang kedua, evaluasi alternatif, yaitu dievaluasi hingga satu yang memerlukan ditemukan. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang memadai. Alternatif yang memuaskan satisficing dipilih. Yang keempat, implementasi keputusan, yaitu keputusan diimplementasikan. Dan yang kelima, evaluasi hasil. Hasil dievaluasi dan jika memadai proses selesai, jika tidak revisi mungkin diperlukan. Karakteristiknya yang pertama itu cenderung lebih cepat dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, berorientasi pada memenuhi syarat minimum, bukan optimal. Cocok untuk situasi di mana waktu dan sumber daya yang terbatas. Kedua model tersebut memberikan perspektif yang berbeda terhadap bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Pemilihan model tergantung pada konteks, kebutuhan, dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Materi ke-10 tentang teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan melibatkan penggunaan metode atau pendekatan tertentu untuk membantu mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa teknik yang umum digunakan yang pertama, pohon keputusan atau decision tree. Representasi grafis yang membantu memodelkan serangkaian keputusan dan konsekuensinya, berguna dalam menganalisis risiko dan mengidentifikasi jalur keputusan optimal. Yang kedua, matriks keputusan, yaitu tabel atau matriks digunakan untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria tertentu, memberikan gambaran visual untuk evaluasi keputusan. Yang ketiga, analisis cost-benefit atau mengukur dan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Metode ini membantu dalam memilih opsi yang memberikan nilai paling tinggi. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu menilai kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats untuk memahami posisi relatif suatu keputusan. Yang kelima, analisis sensitivitas, yaitu memeriksa bagaimana perubahan dalam asumsi atau variabel dapat mempengaruhi hasil keputusan, berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi berdampak besar. Yang keenam, analisis PERT atau program evaluation and review teknik, yaitu digunakan untuk memodelkan dan mengelola proyek, menetapkan estimasi waktu untuk setiap tugas, dan menentukan jalur kritis proyek. Yang ketujuh, metode DELPI, yaitu proses pengumpulan informasi melalui kuesioner yang diisi oleh sekelompok ahli. Tujuannya adalah mencapai konsensus atau perkiraan yang dapat diterima.
Yang kedelapan, teknik brainstorming, yaitu melibatkan kelompok orang yang menciptakan gagasan secara bebas dan tanpa penilaian, mendorong kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan solusi. Yang kesembilan, AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu metode untuk memahami kompleksitas dan ketergantungan antar kriteria dalam pengambilan keputusan dengan memberikan bobot pada setiap kriteria. Yang ke-10, metode kepemimpinan yaitu yang berkualitas atau Quality Leadership Method, yaitu pendekatan yang melibatkan kelompok kerja dalam pengambilan keputusan di mana pemimpin berfungsi sebagai fasilitator, memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh tim. Pemilihan teknik pengambilan keputusan tergantung pada karakteristik dan konteks keputusan yang dihadapi. Kombinasi beberapa teknik seringkali digunakan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan meminimalkan risiko kesalahan. Materi ke-11 tentang keputusan kelompok. Keputusan kelompok melibatkan pengambilan keputusan oleh sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa aspek terkait keputusan kelompok. Yang pertama yaitu partisipasi, yaitu anggota kelompok secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses ini dapat mencakup diskusi, pemilihan, dan evaluasi bersama. Yang kedua, dinamika kelompok, yaitu interaksi dan hubungan antar anggota kelompok memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dinamika kelompok dapat mempengaruhi bagaimana informasi dipertukarkan dan dipahami. Yang ketiga, konsensus, yaitu keputusan kelompok sering mencapai konsensus, di mana anggota berusaha mencapai persetujuan bersama terhadap alternatif atau solusi yang diambil. Yang keempat, kekuatan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kelompok yang dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan pengambilan keputusan. Kepemimpinan dapat bersifat demokratis, otoriter, atau mengikuti pola lainnya. Yang kelima, pengambilan keputusan demokratis, yaitu keputusan diambil melalui suara mayoritas atau konsensus, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif. Yang keenam, pengambilan keputusan konsultatif, yaitu kepemimpinan meminta masukan dari anggota kelompok sebelum membuat keputusan akhir. Meskipun pemimpin memiliki wewenang, masukan anggota dihargai. Yang ketujuh, pengambilan keputusan kepemimpinan, yaitu pemimpin kelompok mengambil keputusan tanpa meminta masukan yang signifikan dari anggota lain. Seringkali diterapkan dalam situasi darurat atau ketika keputusan perlu diambil dengan cepat. Yang kedelapan, divergensi dan konvergensi, yaitu proses pengambilan keputusan kelompok sering melibatkan perbedaan pendapat atau divergensi yang diikuti oleh upaya untuk mencapai kesepakatan atau konvergensi. Yang kesembilan, konflik. Konflik dapat timbul saat anggota kelompok memiliki pandangan atau preferensi yang berbeda. Menangani konflik dengan konstruktif dapat meningkatkan kualitas keputusan. Yang ke-10, tanggung jawab bersama. Anggota kelompok sering memiliki tanggung jawab bersama atas keputusan yang diambil. Ini dapat meningkatkan komitmen terhadap implementasi keputusan. Keputusan kelompok dapat memanfaatkan keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang, sehingga seringkali menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan terarah. Namun, manajemen konflik dan keterlibatan aktif dari semua anggota kelompok penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang efektif. Materi yang terakhir tentang model analisis SWOT. Model analisis SWOT adalah alat pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, yang mempengaruhi suatu entitas atau keputusan. Singkatnya, yang pertama, kekuatan atau strengths, yaitu faktor internal positif yang memberikan keunggulan atau kelebihan. Contohnya bisa berupa sumber daya unggul, keahlian khusus, atau aset yang bernilai. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses. Faktor internal negatif yang menciptakan kerentanan atau keterbatasan. Ini bisa berupa ketergantungan pada satu sumber daya,
kurangnya keterampilan tertentu atau kebijakan internal yang kurang efektif. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan, peluang mencakup tren pasar, perkembangan teknologi atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Yang keempat, ancaman atau threats. Faktor eksternal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Ancaman bisa datang dari persaingan, perubahan tren pasar, atau krisis ekonomi. Langkah-langkah analisis SWOT yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi organisasi atau keputusan seperti sumber daya, keterampilan, atau proses internal. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Tinjau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi atau keputusan seperti tren industri, perubahan pasar, atau faktor politik. Yang ketiga, pencocokan kekuatan dengan peluang atau SO. Identifikasi bagaimana kekuatan internal dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang keempat, pencocokan kekuatan dengan ancaman atau ST. Pertimbangkan cara menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi atau meminimalkan dampak dari ancaman eksternal. Yang kelima, pencocokan kelemahan dengan peluang atau WO. Evaluasi bagaimana mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Yang keenam, pencocokan kelemahan dengan ancaman WT. Rencanakan langkah-langkah untuk mengurangi kelemahan internal dan melindungi organisasi dari dampak ancaman eksternal. Analisis SWOT membantu organisasi untuk pengambilan keputusan, memahami konteks internal dan eksternal mereka, memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengelola ancaman. Ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi yang efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.